Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA SMP kelas 8, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bagian ini kita akan membahas yaitu yang pertama tekanan zat padat, yang kedua tekanan zat cair. Nah, pada tekanan zat cair kita akan bahas yaitu tentang tekanan hidrostatis. Nah, pada saat musim hujan kita akan melihat sebagian jalan yang berlumpur akibat diguyur hujan. Nah, untuk mempermudah kita berjalan pada jalan yang berlumpur, manakah sepatu yang kita gunakan? Apakah sepatu boot ataukah sepatu yang berhak tinggi? Tentu kita akan menggunakan sepatu boot. Kenapa? Karena sepatu boot itu lebih mudah kita gunakan pada jalan berlumpur daripada sepatu berhak tinggi. Sepatu boot memiliki luas alas yang lebih besar sehingga tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Nah, apa itu tekanan? Tekanan zat merupakan satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Nah, tekanan zat terbagi atas 3, yaitu yang pertama tekanan zat padat, yang kedua tekanan zat cair, dan yang ketiga tekanan zat gas. Nah, pertama kita bahas mengenai tekanan zat padat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat ada plastisin dan juga uang logam. Pada gambar A, posisi uang logam vertikal pada plastisin. Pada gambar B, posisi uang logam horizontal pada plastisin. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Artinya tekanan bergantung kepada gaya dan luas permukaan. Secara sistematis dapat dirumuskan tekanan atau P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau disebut juga dengan Pascal. Sedangkan F adalah gaya dengan satuan Newton dan A luas bidang atau luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Nah, dari rumusan dapat kita ketahui bahwasanya P berbanding lurus dengan F atau tekanan berbanding lurus dengan gaya, yang artinya semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian P berbanding dengan 1 per A atau tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya semakin luas permukaan suatu benda maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Contoh soal. Seorang murid mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya sebesar 90 Newton. Jika luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm2, maka tekanan yang diberikan murid tersebut adalah apakah A 3000 Newton per meter kuadrat, atau B 6000 Newton per meter kuadrat, atau C 8000 Newton per meter kuadrat, atau D 10.000 Newton per meter kuadrat. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwasanya gaya yaitu sebesar 90 Newton atau F sama dengan 90 Newton. Kemudian luas dari telapak tangannya 150 cm2 dan dia menggunakan kedua tangannya sehingga A sama dengan 2 dikali 150 cm2 sama dengan 300 cm2. Nah, kita jadikan ke dalam meter sehingga dihasilkan 0,03 meter kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah tekanan yang diberikan murid tersebut. Nah, sebelumnya kita telah ketahui bahwasanya rumus tekanan atau P sama dengan F per A, sehingga kita tinggal memasukkan angkanya. P sama dengan 90 Newton per 0,03 meter kuadrat.
sehingga tekanan yang dihasilkan adalah P sama dengan 3000 ton per meter kuadrat. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya tekanan yang diberikan murid tersebut adalah 3000 Newton per meter kuadrat. Sehingga jawabannya adalah yang A, 3000 Newton per meter kuadrat. Berikutnya adalah zat cair. Tekanan zat cair yang pertama akan kita bahas yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Dengan rumusan yaitu secara sistematis tekanan hidrostatis atau pH sama dengan Rho dikali G dikali H, atau pH yaitu tekanan zat cair dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair dengan satuan meter. Nah, bentuk dari tekanan hidrostatis dapat kita lihat pada termometer U. Contoh soal: 2 ekor ikan berada dalam air seperti gambar dengan massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan pertama sebesar 1000 Newton per meter kuadrat, dan tekanan hidrostatis pada ikan yang kedua sebesar 6000 Newton per meter kuadrat. Selisih kedalaman ikan yang pertama dan ikan yang kedua adalah yang A 10 cm, ataukah yang B 20 cm, ataukah yang C 50 cm, ataukah yang D 70 cm. Pembahasannya, sebelumnya kita ketahui bahwasanya massa jenis airnya yaitu atau Rho-nya yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk ikan yang pertama kita anggap kedalamannya yaitu H1 dengan tekanannya adalah 1000 Newton per meter kuadrat. Untuk ikan yang kedua kita misalkan kedalamannya yaitu H2 dengan tekanannya yaitu 6000 Newton per meter kuadrat. Nah, yang pertama kita cari dulu kedalaman ikan yang pertama dengan pH-nya yaitu 1000 dan massa jenis air juga 1000, percepatan gravitasi 10 dikali dengan kedalaman ikan yang pertama. Nah, 1000 nya bisa kita coret sehingga kedalaman ikan yang pertama sama dengan 1/10 atau 0,1 meter. Nah, kita jadikan ke dalam sentimeter sama dengan 10 cm. Berikutnya kita tentukan kedalaman ikan yang kedua. Kita masukkan angkanya dengan tekanan hidrostatis ikan yang kedua yaitu 6000, massa jenis zat cair 1000, percepatan gravitasi 10 dikali dengan kedalaman ikan yang kedua. Nah, kita coret nolnya sehingga kedalaman ikan yang kedua yaitu 6/10 sehingga didapatkan 0,6 meter. Nah, jadikan ke dalam sentimeter yaitu 60 cm. Sehingga selisih kedalaman kedua ikan tersebut atau delta H sama dengan H2 kurang H1, atau delta H sama dengan 60 cm dikurang 10 cm sama dengan 50 cm. Jadi artinya selisih kedalaman kedua ikan tersebut adalah 50 cm. Jadi jawabannya adalah yang C 50 cm. Berikutnya adalah bejana berhubungan. Nah, ini adalah bentuk dari bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, bila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila: pertama, tekanan di atas bejana tidak sama atau misal salah satu bejana tertutup. Yang kedua, diisi dua macam atau lebih zat cair.
Yang ketiga, digoyang-goyangkan. Dan yang keempat, salah satu bejana pipa kapiler. Terima kasih. Selamat belajar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan di-share.